Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan September 2024. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh tenangkan hati kita. Kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat hari ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati, keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, bersama keluarga besarnya dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Sama-sama katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Dengan segenap hatimu, gereja Tiberias, sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Dengan segenap hatimu, sama-sama kita katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi, dengan segenap hatimu, sama-sama kita boleh katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa kami datang ya Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku
sambil bangkit berdiri, sama-sama kata, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Katakan agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Katakan agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang Engkau Bapakku yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami yang setia. Engkau tidak pernah sekalipun mengecewakan setiap kami. Siang hari yang indah ini ya Tuhan,
Kami mau terus mengagungkan nama Tuhan Yesus. Kami mau terus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan Yesus lebih besar daripada segala penyakit kami. Tuhan Yesus lebih besar daripada segala masalah kami ya Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, Engkau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan, dimuliakan. Mari tinggikan Dia, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dia yang bertahta, yang bertahta, Dia yang berkuasa,
Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang penuh kuasa. Benar ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Kami sudah menyembah Tuhan. Siang hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih sorak-sorai tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam dan kehidupan Bapak. Adakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati setiap. Haleluya. Syukur kita sama-sama siang hari ini buat Tuhan Yesus. Yang bersuka cita ini berkati Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus siang hari ini. Angkat suara kita bersama-sama umat Tuhan. Katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, dan saudari, lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Lagi kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Sukacita, sembah syukur kita buat Tuhan. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau. Kita berdiri di atas firman-Nya. Mari umat Tuhan tunjukkan kiri depan belakangmu sambil katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi umat Tuhan, katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan, lebih dahsyat di Mirias goyang. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama umat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus yang hari ini, amin. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi kita memuji nama Tuhan Yesus, sebab nama Yesus yang berkuasa atas setiap kita. Nama Yesus, nama Yesus kota benteng.
nyanyi buat Allah kita sama-sama. Nama Yesus, nama Yesus. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Lebih lagi bersama-sama semua. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Ya bersuka cita, kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa orang yang bangga punya sahabat yang setia namanya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Masih semangat memuji nama Tuhan Yesus, amin. Yang masih bersuka cita, kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi bawa syukur kita, rasa bangga kita buat Tuhan Yesus. Punya sahabat yang setia, Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari diberiasakan suara. Katakan, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Mari gerakan badanmu
Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Katakan, Yesus kau ku hidup. Kami percaya Tuhan Yesus. Katakan lebih dahsyat. Yesus kau sahabatku dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Boleh lebih dahsyat sekali lagi. Semua. Yesus kau sahabatku dan ku hidup dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepalamu bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bersuka cita di siang hari ini, amin. Bos lihat tangan-tangan yang bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan kemuliaan kembali bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan di siang hari yang indah ini, sebelum kita mau diberkati lebih lagi, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kata-kata berjuanglah adalah menggambarkan orang yang melakukan satu tindakan. Berjuanglah. Ini adalah pesan Tuhan Yesus untuk kita, untuk memaksa diri kita berubah. Usaha sungguh-sungguh dari kita supaya kodrat dosa dapat kita lumpuhkan dan juga diganti kemudian dengan kodrat ilahi. Siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada goncangan terjadi adalah yang lahir baru, yaitu orang-orang yang dilahirkan kembali secara rohani. Orang yang dilahirkan kembali secara rohani yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat serta tinggal di dalam kebenaran, maka ia menjadi ciptaan baru yang hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian yang firman Tuhan tinggal di dalam dia. Saat firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kebenaran itu akan memimpin hidup kita, sehingga apa yang kita pikirkan dan kita perbuat selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang berbuah lebat dan banyak. Berbuah lebat dan banyak hanya bisa kita alami jika kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan, menjadi ciptaan baru, sehingga dalam setiap kesulitan yang terjadi tidak akan melemahkan kita, tetapi semakin memunculkan buah-buah roh. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama siang hari ini umat Tuhan, kita mau dengar, kita mau terima terlebih dahulu suara gembala yang ditulis oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 1 September 2024 dengan tema Menjadi Murid Yesus. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan, Tuhan cukupi. Apa yang dibutuhkan, Tuhan sediakan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Beri mereka rumah di bumi, rumah di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romo yang kedua, menjadi murid Yesus. Ada 3 hal untuk kita menjadi murid Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus yang utama. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Kita semua yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, syarat utamanya adalah kita harus memiliki komitmen mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan berarti mentaati perintah terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, dalam Matius 22 ayat 37. Mengutamakan Tuhan berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Mengutamakan Tuhan berarti kita berusaha mengikuti jejak Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Kita harus mencari perkara yang di atas. Jika kita mengutamakan Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33.
Yang kedua, rela pikul salib. Lukas 14 ayat 27. Salib mengingatkan kita mengenai kematian, mati dari kehidupan lama dan menjadi ciptaan baru. Salib mengingatkan kita pada pribadi Tuhan Yesus yang menderita dan wafat di atas kayu salib. Pada salib ada sengsara, tetapi sengsara membawa keselamatan. Pada salib ada kematian, tapi kematian yang menghidupkan. Salib bagi orang Kristen identik dengan kemenangan atas maut. Syarat utama untuk menjadi pengikut Kristus, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Yang ketiga, yang terakhir, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Lukas 14 ayat 33 dan Yakobus 4 ayat 4, juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia adalah ketika kita datang kepada Kristus. Yesaya 55 ayat 7. Ketika kita mau menjadi murid Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Keinginan kita jadi berorientasi ke sorga dan kita akan mengumpulkan harta yang kekal. Lukas 12 ayat 33. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Lalu sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan suara gembala kita untuk minggu ini kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di siang hari ini. Semakin berdiri bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu Bapa, sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal. Sungguh indah dengan
kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh berada sebagaimana kami ada, semua karena kasih sayang Tuhan Yesus. Siapakah kami tanpa Tuhan? Apalah kami jadinya tanpa kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, siang ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kami percaya kasih-Mu, bahkan janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Kami mengucap syukur untuk bulan yang baru, minggu yang pertama yang Tuhan Yesus boleh anugerahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang duduk-duduk sampai jauh malam hari. Sebab Tuhan memberikannya, berkatnya kepada orang-orang pada saat mereka tertidur. Artinya kasih Tuhan Yesus begitu indah dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidak berpikir, yaitu dalam kebaikan Tuhan kami selalu, yaitu menerima pertolongan, menerima berkat mujizat Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Maka berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu yang kudus. Setiap kata kalimatnya ada kuasa tanda mujizat yang heran. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Semua yang diberkati disayang Tuhan bersama-sama dengan iman. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat siang. Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita masuk bulan baru, minggu baru, ada berkat yang baru, amin. Dalam bulan yang baru ada berkat baru, ada kekuatan yang baru, amin. Siapa yang bersyukur hari ini boleh beribadah kepada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah pasti diberkati Tuhan? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan Alkitab kita bersama-sama. Saudara boleh siapkan Alkitabnya. Yang lihat dari HP, yang lihat dari Alkitab, boleh sama-sama kita akan buka. Kita akan baca satu ayat bersama-sama. Tapi kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi boleh kasih senyum kanan kiri, jabat tangan mereka 2-3 orang sekitar saudara. Bilang sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bilang happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita buka Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Dan kita akan baca bersama-sama. Semua yang udah nyampe di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Yuk kita baca 1, 2, iya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kita lihat ini, saudara pasti sudah familiar dengan ayat ini. Ya, saking familiarnya, saking ya saudara banyak dikenal atau banyak didengar oleh banyak orang, sampai saudara ayat ini seringkali dipakai oleh motivator-motivator bahkan kelas dunia. Ya, orang-orang yang mengajar, orang-orang yang memberikan tentang kiat-kiat rahasia kesuksesan, keberhasilan, ya sukses dalam karir, maju dalam bisnis. Seringkali ya saudara mereka mengatakan bahwa keyakinan di dalam saudara ya harus benar-benar yakin, percayalah, bersabarlah, semua akan indah pada waktunya. Waktu saya dengar, lah ini kan Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ya saudara, saudara dan saya, ya saudara, kita siang ini kita mendengar kembali, dan saudara dan saya kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita Tuhan jadikan indah. Katakan amin. Semua bilang sama-sama, Tuhan jadikan indah. Iya, walaupun saudara untuk menjadi indah, ya saudara, untuk menjadi baik di dalam Tuhan, untuk mengalami kebaikan Tuhan, terkadang dalam hidup manusia harus ada yang namanya proses. Ya, saudara, seorang Rasul Paulus, dia nggak tiba-tiba jadi rasul, dia nggak tiba-tiba jadi Paulus. Paulus ya mengalami proses dalam hidupnya dari yang namanya Saulus. Dulu Saulus ya menjadi baru menjadi Paulus.
Ya saudara, sebelum menjadi Paulus, kita tahu bahwa seorang Saulus itu adalah orang yang benci orang Kristen, orang yang menyakiti orang Kristen. Tapi dia hidup dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan hidupnya boleh berdampak bagi penginjilan, bagi hidup kekristenan di seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini kepada saudara dan saya juga. Hidupnya dipakai indah oleh Tuhan. Ya, tapi dalam hidupnya ada proses di mana Tuhan izinkan selama beberapa hari dia nggak bisa lihat. Dia ada di dalam sebuah ruangan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melihat, tunggu seorang yang datang disuruh Tuhan, ya saudara, untuk menjamak kepalanya. Saat itu baru dia bisa melihat. Setelah itu dia percaya penuh pada Yesus dan Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Ya saudara, dan itu waktu Tuhan, ya saudara, yang sudah Tuhan siapkan, waktu yang tepat sehingga Paulus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Raja Salomo menulis tentang ayat ini saudara, bahwa dia mengatakan segala sesuatu indah dalam Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya, karena Tuhan yang menjadikannya, Tuhan yang membuat segala sesuatu indah. Ini harus kita pahami dan harus kita percaya lebih dulu. Ya saudara, bahwa akan indah pada waktunya. Boleh ditampilkan kembali ayatnya. Pada waktunya. Waktunya ini di saudara, bicara waktu, bukan waktu saudara, bukan waktu saya, bukan waktu kita, ya, dan juga bukan waktunya Tuhan juga, ya, karena waktunya di sini nyanya kecil, ya. Kalau nyanya besar itu waktunya Tuhan. Tapi yang lebih tepat adalah waktu yang benar, waktu yang terbaik. Ini yang dimaksudkan oleh Raja Salomo. Nah, waktu yang terbaik itu kapan? Waktu yang Tuhan sudah siapkan. Bicara tentang waktu, hari ini saya akan berbicara tentang menggunakan waktu dengan baik, menggunakan kesempatan dengan bijaksana. Ya, kesempatan adalah waktu. Waktu adalah kesempatan. Dan saya catat di sini saudara, ya, bahwa saudara dan saya hidup kita mungkin berbeda-beda. Saudara, ya, yang membuktikan hidup kita berbeda-beda. Ada orang yang suka manis, ada orang yang suka pedas, ada orang yang suka warna putih, ada orang yang suka warna merah, ada orang yang tinggalnya di Jakarta, ada yang orang tinggalnya di Bekasi. Itu berbeda-beda. Ada orang yang senangnya makannya nasi, ada orang yang senangnya makannya mie, tapi nambah 2 kali. Ya, pakai nasi lagi sudah. Ya, sudah. Berbeda-beda. Ya, tapi ada satu kesamaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya, yaitu waktu. Semua bilang sama-sama dengan saya, waktu. Ya, waktu adalah kesempatan. Kita semua diberikan kesempatan yang sama. Saudara diberi kesempatan, saya diberi kesempatan. Kita punya satu kesempatan yang sama, yang berasal dari Tuhan. Tapi sayangnya gak semua orang bisa menggunakan kesempatan dengan baik. Gak semua orang bisa menggunakan waktu dengan baik. Itu sebabnya kita akan belajar nanti, ya saudara, lebih dalam lagi dalam inti khotbah saya, bahwa bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan dengan bijaksana. Sebelum kita masuk dalam inti khotbah, saya ajak kita semua untuk lihat dulu. Saya udah catat di sini saudara. Bicara tentang waktu, waktu itu apa sih? Waktu itu dibagi 3. Ya, yang pertama kronos namanya. Ini dalam bahasa Latin, bahasa asli, ya, disebut kronos. Kronos ini adalah waktu yang kuantitatif, waktu yang bisa dihitung, hari, tanggal, bulan, tahun. Ya, ada kata kronologis, itu berasal dari kata kronos. Kronos ini adalah waktu yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, waktu disebut aion, waktu yang tak terbatas atau abadi. Ya, aion, makanya ada mall namanya Ion Mall. Nah, itu saudara. Ya, pernah ke Ion Mall? Ya, pernah. Ada di mana sih Pak Pendeta? Di Google juga ada. Ya, saudara Google aja. Yang saya tahu ada di mana? Gading Serpong ada, di Sentul juga ada. Ya, saudara. Kalau saudara perhatikan, ya Pak, tapi kan Ion Mall kan itu perusahaan Jepang. Ini kan namanya nama Latin, ya, bahasa Yunani. Kata Ion Mall itu diambil dari kata aion ini saudara, yang artinya abadi. Ya, abadi, kekal, tak terbatas, itu kan sama intinya saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir, waktu yang Tuhan sudah siapkan, atau waktu yang tepat, namanya kairos. Semua bilang kairos. Ya, kairos ini adalah waktu yang sifatnya kualitatif atau berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena tepat, karena benar, ya, karena waktunya terbaik. Contoh, seorang anak umur 7 tahun belum waktunya untuk nyetir mobil karena bisa bahaya.
Iya saudara, tapi nanti ada waktu yang tepat kalau dia sudah punya surat izin mengemudi. Ya kalau intuisinya, kalau feelingnya nyetir mobil udah ada. Karena nyetir mobil ternyata harus ada feeling juga, harus ada intuisi juga. Ya saudara, bahwa contoh ya, anak muda umur 15-16 tahun belum waktunya untuk menikah, tapi pasti nanti ada waktunya yang tepat untuk menikah. Amin. Kenapa? Karena secara kesehatan belum siap, secara psikologi belum siap, secara rohani juga mungkin belum siap. Ya saudara, itu sebabnya ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu artinya kairos yang tepat. Jadi kembali kepada Pengkhotbah 3 ayat 11, dikatakan di sana, ia membuat, Allah menjadikan segala sesuatu indah pada kairosnya Tuhan, pada waktunya Tuhan. Saya berdoa, saudara dan saya, kita masuk di bulan yang baru. Saudara dan saya, kita menerima berkat janji Tuhan. Kita menerima jawaban doa pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, pada hari yang tepat. Saudara dan saya mengalami pertolongan mujizat yang indah. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Makanya di gereja kita nyanyi ada satu lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah itu, waktu Tuhan yang terbaik itu kairos. Yang terbaik, yang tepat pada waktunya, yang benar. Nah kita akan belajar siang ini, ya bagaimana kita hidup menggunakan kesempatan dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Yang pertama, mulai hari ini mari kita berjuang, kita belajar jangan tunda-tunda untuk melakukan yang terbaik. Semua bilang sama saya, jangan tunda-tunda. Amin. Jangan tunda untuk melakukan semua hal baik dalam hidupmu. Jangan tunda mengasihi, jangan tunda memberkati, jangan tunda hidup dalam pertobatan, jangan tunda untuk hidup dalam kebenaran, jangan tunda untuk, ya saudara, memulai perdamaian. Jangan tunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, jangan tunda. Bilang sama kanan kiri saudara, kasih senyum, bilang sama mereka, jangan tunda-tunda. Bilang, jangan tunda-tunda. Amin. Iya, bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang. Nah, saya melihat ada banyak pasangan suami istri, istri-istri yang tersenyum. Ya saudara, sambil ngomong jangan tunda ya Pak transfernya. Ya, banyak istri-istri ya, yes, puji Tuhan, dapat konfirmasi dari Pak Pendeta. Ya, jangan tunda. Ya sekali lagi saudara, karena orang yang tidak menunda, ya segala hal yang baik dalam hidupnya akan menuai pada waktu yang tepat. Katakan amin. Ketika saudara dan saya tidak menunda untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kebenaran, saudara dan saya, hidupmu hidupku pasti ditolong Tuhan, pasti dibela Tuhan, menang atas segala perkara. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Yuk sama-sama kita perhatikan saudara. Kita lihat Galatia 6, 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu di sana artinya bosan. Jangan kita bosan berbuat baik. Bilang sama-sama, jangan bosan berbuat baik. Amin. Jangan bosan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak jadi lemah. Tuhan sudah siapkan janji berkatnya bagi orang-orang yang tidak bosan berdoa, yang tidak bosan baca firman, yang tidak bosan datang beribadah berkebaktian, yang tidak bosan untuk melakukan yang tetap yang terbaik. Meskipun lingkungan kerjamu didapati tidak baik. Nggak ada orang baik Pak di lingkungan kerja saya, di lingkungan pergaulan saya Pak, teman-teman saya banyak yang toksik. Nggak ada yang baik satupun. Jika tidak ditemui satu orang baik di tengah-tengah pergaulanmu, jadilah satu orang baik di tengah-tengah pergaulanmu. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena baiknya kita, tapi karena Tuhan yang baik. Tuhan yang baik itu akan menolong saudara dan saya, menyertai saudara dan saya. Rohnya yang kudus akan memampukan saudara dan saya, sehingga kita boleh menang atas segala perkara. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang setuju boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang kompak bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, firman-Nya janji buat kita. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ada waktu bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama ada waktu,
ya berkati orang tuamu. Ya, jangan tunggu waktu, jangan terlambat. Ya, saudara, ada banyak orang, mohon maaf saudara, udah terlambat. Ya, udah berhadapan dengan batu nisan, udah di makam, baru datang bawa makanan. Ya, bawa ke makam, bawa nasi goreng, bawa capcay, bawa kuetiau, bawa babi panggang. Ya kan Pak, ini Pak ya, makan ya Pak, babi panggangnya ya. Ini kesukaan Papa. Saya dulu pernah diajak saudara sama teman saya. Dulu saya belum ngerti. Ya, dia ajak saya, dia bilang sama saya, "Lu lihat nih, ini makanan kesukaan bokap gua, papa gua," katanya. Wah, macam-macam sudah dibawain makanan. Salah satunya yang saya ingat memang babi panggang, saudara. Lalu dia bilang sama saya, "Nanti nih makanan habis nih, dimakan sama bokap gua," katanya gitu, saudara. Dimakan sama papanya. Lalu saya lihat, benar saudara, 2 hari berikutnya kami kembali, nggak ada makanannya. Wah, saya bilang, memang benar ya, papamu ini makanan kesukaannya. Iya, makanya. Ya saudara, seiring pertumbuhan rohani saya, ya saudara, ketika diajak lagi saya datang ke makam orang tuanya, bawa makanan sabrak-abrak, ya saya nggak langsung pulang, saya ngintip di balik pohon. Ketika teman saya pulang, itu tukang gali kubur pada ngumpul, saudara. Dia kan semuanya pada ngerubungin, saudara. Ya, makanan-makanan tersebut. Ya, saudara. Pulang bawa nasi kuning, bawa nasi goreng, bawa capcay, bawa babi panggang. Saudara dan saya, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan tunda untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan tunda untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Jangan tunda untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Dengan meminta maaf lebih dulu, gak akan mengurangi berkat Tuhan kok dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bala Alkitab katakan kepada saudara dan saya, orang-orang yang memulai perdamaian, berbahagialah hidupnya. Karena hidupnya pasti ada kelegaan, ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Saudara dan saya, kita lihat jalan kita beruntung dan berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, jangan tunda-tunda. Amin. Jangan tunda kesempatan, jangan tunda waktu. Jangan sampai waktu terlambat, jangan sampai waktu hilang. Karena apa saudara? Karena hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah, hari-hari yang jahat, di mana saudara dan saya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan, mari kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Dan pesan ini saudara adalah pesan dari mendiang pendeta Yesaya Pariaji. Ya, so, biarlah ini kita terus renungkan, kita terus lakukan. Ya saudara, dan saya sampaikan dari generasi sampai generasi. Beliau selalu menyampaikan saudara, bahwa selama kita masih di bumi, pengampunan itu diberikan pada saat kita masih ada di dunia. Pada saat kita bertobat, kita beribadah, berkebaktian, kita datang ke gereja, masih ada pengampunan, masih ada pertobatan, masih diberikan kasih sayangnya Tuhan. Tapi ketika yang namanya sudah di dalam alam roh, mohon maaf sudah tidak ada pengampunan, tidak ada pertobatan, tidak bisa, mohon maaf sekali lagi saudara, nggak ada forgiveness. Kenapa? Karena forgiveness, pengampunan diberikan ketika kita masih bernafas. Hari ini kita bernafas, hari ini kita punya kesempatan, hari ini kita punya waktu. Jangan tunda. Amin. Jangan, biasanya orang Kristen, orang Indonesia biasanya sukanya nunda-nunda. Ya, udah Pak, nanti aja lah Pak, 1 Januari 2025 ya saya baca firman. Saya janji deh Pak, saya baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi ke Kejadian. Iya saudara, pasti saya baca Pak. Kalau bacanya sekarang 1 September 2024, ya itu firmannya nanti nggak lengkap Pak. Ya saya baca nanti 1 Januari 2025 aja Pak. Ya saya berdoa saudara dan saya, kita disertai Tuhan, kita sehat, Tuhan kasih bonus panjang umur. Kalau panjang umur pada amin semua ya. Iya saudara, siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya hidupnya bahagia. Amin. Iya saudara, tapi kita tidak pernah tahu tentang hari esok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Apa yang saya mau sampaikan, kalau bisa hari ini jangan tunda. Ya saudara, segala aspek yang baik, yang benar dalam hidup kita jangan tunda berlarut-larut. Apa yang saya mau sampaikan saudara, kalau hari ini sudah mendengar kabar baik firman Tuhan, mari saudara dan saya, kita berusaha menggunakan kesempatan dengan baik. Kalau bisa kita mulai baca firman hari ini, besok, kenapa harus tahun depan? Nah yang saya mau sampaikan saudara sama saudara, ya tapi jangan marah ya, kalau nyampe tahun depan. Kalau nggak nyampe tahun depan gimana? Ih Pak Pendeta, doain saya nggak umur panjang. Enggak, tadi kan kita udah sepakat kita sehat panjang umur. Amin.
tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan. Karena hidup itu seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidup itu di Mazmur dikatakan seperti rumput, seperti tanaman. Pagi kelihatan segar, fresh, sore hari sudah layu. Itulah hidup manusia. Dan saudara dan saya hari ini, ya, mari saudara dan saya kita berjuang, berusaha untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Yuk kita lihat Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Ya saudara, Alkitab yang mencatat kepada saudara dan saya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Seksama itu hati-hati. Perhatikanlah dengan hati-hati bagaimana kamu hidup. Nah, kalimat ini saudara mengajar kepada kita bagaimana kamu hidup. Cara kamu hidup menentukan masa depanmu. The way you live determine your future. Cara hatimu, yaitu cara pikirmu, cara hidupmu hari ini menentukan masa depanmu. Dengan siapa kau bergaul, dengan siapa kau berteman akan menentukan masa depanmu. Dengan siapa saudara, ya, hari ini ada di lingkungan yang mana itu akan menentukan masa depanmu. Sekali lagi, cara menentukan hasil. Kalau caranya benar, hasilnya pasti benar. Amin. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal. Ini yang Tuhan kehendaki. Tapi hiduplah seperti orang arif. Semua bilang sama-sama, arif. Iya, arif itu artinya apa tahu? Arif artinya bijaksana. Iya saudara, kita berdoa yang namanya arif, hidupnya bijaksana. Kita berdoa yang namanya setiawan, hidupnya setia. Amin. Kita berdoa yang namanya darmawan, hidupnya murah hati. Iya saudara, udah gak usah dilanjutin. Iya saudara, karena biasanya nama itu akan membawa gitu saudara ya, perbuatannya. Alkitab katakan lanjut ya, ayat 16 yuk kita baca sama-sama. Tiberias Betos 2, 3, iya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit, hari-hari konflik di mana-mana. Kita tidak pernah bisa mengerti kejahatan ada di mana-mana. Kalau saudara baca berita, ya saudara, di kota Batu, satu kota yang adem ayem, ya saudara, kota yang dingin udaranya, kemarin ditemukan ada satu anak muda yang terafiliasi dengan teroris dari Timur Tengah. Ada saudara, baca berita deh. Iya saudara, kota yang begitu nggak disangka-sangka orang saudara, membuktikan bahwa hari-hari ini memang bukan hari-hari yang mudah. Konflik di mana-mana, virus di mana-mana, bukan hanya COVID. Tapi ada virus cacar apa, yang kemarin saya baca berita, kalau saudara baca berita pasti saudara tahu. Ada virus MPOX atau apalah. Iya saudara, kayak Yamaha, NMAX, ini MPOX. Iya saudara, ada banyak orang-orang mengalami krisis, pengurangan di mana-mana. Iya saudara, negara-negara hari-hari ini banyak bangsa-bangsa yang menuju kepada yang namanya tumbang saudara. Sedang mengalami krisis, resesi. Ya saudara, perubahan fenomenal alam, banyak fenomenal yang terjadi hari-hari. Ada satu negara ini krisis masyarakat. Ya saudara, krisis demografi masyarakat, kekurangan penduduk, namanya Korea Selatan. Kalau sudah baca berita sudah pasti tahu. Di Korea Selatan hari-hari ini itu sangat minim, sangat kurang. Ya saudara, penduduknya. Kenapa? Karena banyak penduduknya yang tidak mau berkeluarga, tidak mau menikah, sampai pemerintahnya memberi bonus, memberi hadiah kepada warganya atau siapapun yang tinggal di Korea Selatan. Kalau mau pacaran lalu menikah, berkeluarga, punya anak, dapat ratusan juta gitu saudara. Saya kemarin baca 200 juta apa 800 juta gitu saudara. Jadi gimana? Yang mau menikah, yang belum menikah? Mau ke Korea Selatan? Ya, lumayan saudara, numpang nikah dapat ratusan juta, ya kan? Nikahnya di Korea Selatan, balik nanti udah habis menikah, numpang nikah doang, ya saudara. Pulang, ya saudara, balik lagi ke Tambun, saudara, pulang dapat 200 juta. Ya kan saudara. Ya, itu sampai segitunya loh saudara. Ini membuktikan bahwa dunia sedang krisis. Ya saudara, berapa minggu yang lalu saya ketemu sama seorang teman, dulu pernah kerja sama-sama. Ya 10 tahun terakhir dia tinggal di Kanada.
Lalu dia waktu ketemu sama saya dia kaget ngobrol ya saudara. Tiba-tiba dia menyodorkan ya dia kasih saya, kebetulan dia lagi bawa satu form. Form ini saudara tentunya harus diurus lagi, ada prosedurnya. Itu form yang namanya menjadi warga negara citizen of Canada gitu saudara. Jadi Canadian. Saya kaget saudara. Ngapain saya bilang? Siapa tahu kamu tinggal di Kanada? Enggak. Saya bilang saya udah cukup di Indonesia. Lebih senang, lebih bahagia hidup di rumah sendiri. Amin. Hidup di negara sendiri, di kampung sendiri. Ya, kalau di Kanada susah. Kenapa? Nggak ada babi panggang saya bilang. Ya saudara, di Kanada susah, nggak ada gado-gado. Ya saudara, di Kanada maju, saya tahu Kanada maju. Ya tapi saya bercandain sama dia saudara. Tapi di Kanada nggak bisa dipanggil bos. Di sini kasih 2.000 dipanggil bos. Iya kan saudara, putar balik depan Betos nih kasih 2.000, bos makasih bos. Iya kan? Coba saudara di Vancouver atau di Ottawa di Kanada sudah nggak ada yang panggil bos. Artinya apa saudara? Saudara dan saya hari ini Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Percayalah penuh ya, bersama dengan Tuhan kita tidak tunda melakukan kebaikan kebenaran. Saudara dan saya kita melihat berkat mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ajar kepada saudara dan saya, bahkan kepada gereja ini, ya saudara, bahwa betapa pentingnya waktu. Waktu berjalan, kita tidak pernah ya saudara bisa mengira. Papa Regi pernah cerita sama saya. Beliau ya saudara datang ke sebuah rumah sakit besar di Jakarta Selatan. Ya saudara, Tuhan tuntun beliau. Ya saudara, beliau berpikir untuk mendoakan orang tersebut. Orang ini terkapar lemah. Ya saudara, di tempat tidur, kamarnya VVIP. Dan beliau datang bersama dengan anak beliau waktu itu Pak Aristo. Ya, dan ketika beliau sampai, beliau mau masuk ke dalam ruang perawatan. Tapi Tuhan bicara kepada beliau, jangan masuk Pak Riaji. Beliau berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan, bukankah engkau yang menyuruh hamba untuk datang ke tempat ini? Ya sudah. Dan beliau tahu bahwa biasanya kalau dituntun ke rumah sakit, artinya mendoakan orang yang sedang terkapar sakit tersebut. Tapi Tuhan bicara kepada beliau, Pak Riaji, aku akan menunjukkan kepadamu detik-detik orang yang keras hatinya, orang yang tidak mau bertobat, yang terlambat bertobat. Bapak yang terkapar ini, ya saudara, sudah banyak dilayani, udah banyak didoakan. Pendeta udah banyak datang untuk mendoakan, keluarganya sampai sedih. Tapi bapak ini keras hati, tidak mau membuka hatinya, tidak mau menerima Tuhan Yesus, tidak mau bertobat. Ya, sehingga keluarganya sedih saudara, keluarganya sedih. Sudah diberi waktu beberapa bulan. Saudara, Papa Regi mau masuk, Tuhan bilang, aku akan memperlihatkan kepadamu ya detik-detik, aku sudah memberi kesempatan kepada dia. Jadi jangan salah pikir bahwa Tuhan itu gak pernah jahat. Katakan amin. Tuhan baik, katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Saudara dan saya hidup dalam kebaikan Tuhan, amin. Tapi Tuhan juga punya kesempatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Galatia bilang saudara, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ya saudara, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Which mean you don't play with your God. Selama ada kesempatan, masih ada waktu. Mari saudara dan saya, jangan tunda untuk kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Maka saudara, Tuhan bilang, ya, rohnya akan keluar daripada tubuhnya. Dan benar saudara, rohnya diambil dari tubuhnya. Dan rohnya ini saudara, dibawa langsung disamber sama setan. Papa Regi cerita, langsung dibawa ke pojokan, dan di sana saudara disiksa, dipukul, dihajar, meronta-ronta, kesakitan, menangis, tidak ada yang menolong. Itu sebabnya saudara, kita masih punya waktu hari ini. Saudara dan saya disayang sama Tuhan, amin. Saudara dan saya kita hadir di tempat ini, kita beribadah. Saudara yang di live streaming, engkau beribadah, percaya penuh bahwa setiap jerilah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sampai saudara dan saya hari ini kita yang datang kembali kepada Tuhan, engkau sembuh, engkau sehat, engkau berhasil, masa depanmu indah. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, suatu hari kita terbang ke sorga, pesta di sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus saja. Di lain sisi, kami melihat saudara, ada seorang bapak bukan Kristen, tapi dia menerima Yesus, dia bertobat sungguh kepada Yesus. Penyakit yang dialami, yang divonis oleh medis, susah sembuhnya, 5% kesembuhannya cuma 5%. Penyakit ini adalah virus yang langka, namanya imun trombositopenik purpura, disingkat ITP. Satu virus yang langka
yang menyerang kekebalan tubuh, trombositnya turun luar biasa. Dan orang ini saudara, tubuhnya itu nggak boleh kena sentuhan, nggak boleh terbentur, nggak boleh kena benturan barang atau orang lain. Kenapa? Karena tubuhnya akan jadi biru-biru. 2 minggu di rumah sakit, habis ratusan juta. Medis di Jakarta sudah menghubungi dokter di China, di Belanda, di Rusia. Jawabannya sama, mereka pun tidak mendapatkan obat untuk kesembuhan total. Ya saudara, kalaupun bisa sembuh, ya belum tahu masa depannya bagaimana. Dan dikatakan cuma 5% saudara. Kami datang bawa perjamuan Gurus Minyak Urapan. Singkat cerita, kami tuntun untuk menerima Tuhan Yesus. Ya saudara, kami katakan kepada Pak Norman, Pak Norman percaya Yesus adalah Tuhan. Amin Pak. Pak Norman percaya darah Yesus menyembuhkan penyakit Pak Norman. Amin Pak Pendeta. Pak Norman percaya bahwa Yesus menyelamatkan Pak Norman. Amin Pak Pendeta. Memang orang biasanya kalau hidupnya udah mentok, apapun pertanyaannya jawabannya amin saudara. Tapi kan pelajarannya buat saudara dan saya, jangan tunggu mentok dulu atuh Bu. Jangan tunggu mentok dulu Pak. Amin. Selama ada kesempatan, selama ada waktu, datang kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan kami tuntun saudara terima Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa menyebut nama Tuhan Yesus, dia menangis deras. Air matanya mengalir deras luar biasa. Ya, kami tanya, Pak kenapa nangis? Saya juga nggak tahu Pak. Ya, tapi satu hal yang saya rasakan, hati saya lega. Saya nggak pernah merasakan perasaan yang seperti ini sebelumnya. Saya bersyukur, ya Tuhan Yesus itu baik, dia berkata demikian. Gandengan berdoa sama istrinya, kami berikan perjamuan, dan kami katakan, Pak, kalau Bapak percaya darah Yesus, darah yang menyelamatkan, menyembuhkan, maka penyakit Bapak pasti sudah sembuh. Besoknya gembala sidang menelepon, ya saudara, hari Rabunya saudara, dokter heran-heran. Ya, karena di print berkali-kali rekaman kesehatan Pak Norman, hasilnya sama, yaitu virusnya negatif. Tiba-tiba sembuh, tiba-tiba tidak ada sakit penyakit apapun, sudah menjadi sembuh seketika oleh kuasa Tuhan, darah Yesus. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat dia datang pada Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Suami istri berdoa gandengan tangan, saling mengampuni, saling mengasihi. Dia katakan, maaf ya, di depan kami saudara. Kalau papa ada salah, maafkan papa. Ibunya juga istrinya, maafkan mama ya Pak, kalau mama ada salah. Dan saudara, ketika dia sudah sembuh, benar-benar sudah sembuh total, ya saudara, dimanapun dia berjalan saudara, dia selalu memberitakan kepada orang yang dia temui. Meskipun orang yang dia temui saudara, nggak semuanya orang Kristen, karena dia agen properti. Agen properti kan ketemunya nggak hanya sama orang Kristen, sama orang banyak saudara, yang bukan Kristen juga. Dia bilang, saya sembuh karena Tuhan. Saya sembuh, saya hidup karena Yesus. Saya sembuh karena mujizat Tuhan. Sama siapapun, dia tabrak semuanya saudara. Bukan orang Kristen pun dia ngomong begitu saudara. Sampai istrinya kadang harus rem-rem dia. Pak pelan-pelan Pak pelan-pelan. Ya saudara, tapi dia katakan, saya nggak mau tunda untuk bilang Tuhan Yesus adalah juru selamat. Saya nggak mau tunda untuk mengabarkan bahwa hanya Yesus yang sanggup memberkati, menyelamatkan, menyembuhkan, memberikan masa depan yang indah bagi saudara dan saya yang percaya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Yang terakhir, bagaimana kita menggunakan waktu, kesempatan yang ada dalam hidup saudara dan saya dengan sebaik-baiknya. Ayo kita gunakan, manfaatkan waktu, kesempatan yang ada untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya beribadah, ibadah baik, karena ibadah mengandung janji. Bukan hanya kebaktian, kebaktian baik. Ya saudara, karena kebaktian itu akan menolong saudara dan saya mengubahkan karakter kita. Tapi hidup orang percaya memang gak jauh. Memang bukan, ya memang saudara dan saya orang percaya itu hidupnya harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan prakteknya secara sederhana itu berdoa, baca firman, menyembah Tuhan. Ya saudara, sediakan waktu bagi Tuhan sehari-hari. Bagi dunia itu satu kebodohan, tapi bagi orang percaya itu satu investasi yang besar bagi saudara dan saya untuk kita punya rumah di bumi, di sorga. Yang percaya boleh katakan amin dulu saudara. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan dong yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Yuk kita baca sama-sama Yesaya 55 ayat 6. Dengan kasih Kristus saya mengundang rekan-rekan worship team, boleh mohon bergabung bersama di depan. Yesaya 55 ayat 6, satu ayat sama-sama kita baca. 2, 3, iya.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Semua bilang sama-sama, carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Ya, bukan hanya ketika hidupmu sedang mengalami tantangan, tapi carilah Tuhan setiap waktu. Carilah Tuhan dalam keadaan apapun. In every circumstances in your life, carilah Tuhan. Dalam segala kondisi dalam hidupmu, carilah Tuhan. Jangan cari Tuhan kalau lagi ada perlunya. Jangan bikin Tuhan kayak ban serep atau ban cadangan, saudara. Tapi carilah Tuhan. Dalam keadaanmu yang baik sekalipun, carilah wajahnya, carilah ia. Untuk apa? Untuk bersyukur kepadanya. Kalau hari ini keadaanmu baik, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik, hidup kita jadi baik. Bukan karena kuat gagahnya kita, bukan. Siapalah kita tanpa Tuhan? Apalah kita jadinya tanpa kebaikannya? Karena kita mau nurut taat setia kepada Tuhan, maka kebaikan akan kau alami. Amin. Dalam apa Pak Pendeta? Dalam semua aspek hidupmu dan hidupku, carilah Tuhan. Dekatlah kepadanya. Daud gak cari pertolongan dari teman raja lain. Daud gak cari pertolongan dari keluarganya. Waktu Saul kejar dia, Saul pengen dia mati. Daud berseru kepada Tuhan dan Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia kota bentengku. Hanya dia gunung batuku. Aku tidak goyah sampai selama-lamanya. Dan Daud benar-benar mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Dia gak cari dekat sama orang, dia gak cari dekat sama jabatannya, tapi dia cari dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan saja. Kenapa saya angkat darah Yesus ini, perjamuan kudus ini adalah sarana kuasa supaya saudara dan saya, kita lebih dekat dengan Tuhan. Setiap hari diubahkan segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya, kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Setiap hari dekat dengan Tuhan, ada kemenangan, ada kemurahan, ada perlindungan, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang gagal berhasil. Saudara dan saya yang kekurangan, diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat damai sejahtera dari kerajaan sorga. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus saja. Amin. Dekat dengan Tuhan, hidupmu beruntung dan berhasil. Tetap dekat dengan Tuhan walaupun ada tantangan. Saudara dan saya, kita akan melihat bahwa setiap jerih payah kita di dalam Tuhan gak sia-sia. 1 Korintus 15, 57 dan 58. Tapi syukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur jadi milik Tuhan Yesus? Sama-sama bilang sama saya, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan saudara. Masuk awal bulan, sama-sama bilang sama saya, terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan adakan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidupku, untuk bulan yang baru, untuk jawaban doa, untuk doa yang belum dijawab sekalipun. Aku bersyukur sebab bawasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya dalam hidupku. Amin. Ya saudara, kata-kata iman itu akan selalu muncul dengan meskipun, walaupun. Kata-kata cemas atau takut itu akan selalu muncul bagaimana, bisa nggak ya. Tapi iman selalu muncul dengan kata-kata aku percaya. Meskipun keadaan sulit, kasih setia Tuhan tetap besar bagiku. Meskipun keadaan gak gampang, aku percaya Tuhan gak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidupku. Amin. Meskipun, walaupun, kasih setia Tuhan gak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap lakukan yang benar, tetap lakukan yang baik. Meskipun saudara di tengah-tengah lingkungan yang gak baik. Meskipun mungkin ada orang-orang yang tidak menghargai kebaikanmu, gak apa-apa. Waktu Nuh bangun bahtera, ada orang yang mencibir dia, ada orang yang ngatain dia. Ya, ngapain Om Nuh?
Siang-siang kok bangun perahu, emangnya mau hujan? Sampai hujan itu datang dan air bah memenuhi bumi, di sanalah iman Nuh terbukti. Biarkan saja orang berkata apa. Selama saudara dan saya kita berjalan setia dalam pekerjaan Tuhan, setia mengiring Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Memang selalu ada orang-orang yang mungkin gak suka sama kita, dan kita gak bisa paksa orang untuk suka sama kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Tuhan pasti beri jalan keluar, Tuhan pasti beri solusi, Tuhan pasti beri pertolongan kemurahannya bagi saudara dan saya. Amin. Diawali dengan kata bersyukur. Amin. Tahukah saudara, dengan bersyukur hidupmu bahagia. Siapa yang percaya hidupnya bahagia dalam Tuhan Yesus? Amin. Dengan iman. Amin. Iya saudara. Karena apa? Kenapa orang bisa bahagia? Bahagia tuh happy, sukacita. Karena ternyata studi mengatakan orang yang bersyukur, ini studi secara ilmu pengetahuan ya. Orang yang tahu bersyukur, ketika dia bersyukur, itu ada hormon yang muncul di dalam tubuh manusia, itu namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini melahirkan hormon yang namanya dopamin. Nah, hormon dopamin ini saudara, adalah hormon sukacita ketika kita bersyukur dalam segala hal. Nah, hormon sukacita ini ditemukan ketika kita bersyukur. Hormon yang sama ditemukan ketika saudara makan Silver Queen. Nah, itu contohnya ya saudara. Kalau anak zaman sekarang tahu Silver Queen gak nih? KitKat deh, KitKat. Apalagi Pak Pendeta, Toblerone. Coklat ayam jago Pak Pendeta. Udah jadul sekali itu. Iya saudara. Coklat wafer Superman. Ya. Lama banget ya saudara. Ketika saudara bersyukur, ya saudara, itu ada hormon yang namanya dopamin yang muncul sama ketika orang makan coklat. Saya nggak makan coklat yang gitu lagi, saya makan coklatnya yang dark coklat. Ya saudara, karena dark coklat lebih sehat katanya. Kalau Natal, mama saya suka bikin Black Forest. Kalau saudara tahu Black Forest itu atasnya kan penuh dengan taburan coklat ya saudara. Tapi di dalam taburan coklat itu ada krim warna putih. Jadi biasanya saudara, kalau mama saya bikin Black Forest, saya udah nungguin. Begitu Black Forestnya jadi, waktu dia pergi nggak tahu mungkin ke depan, saya comotin saudara dark coklatnya. Sampai akhirnya jadi botak Black Forest ya saudara. Dan saya pergi ke kamar, saya ngumpet sambil makan. 10 menit kemudian pasti mama saya udah teriak panggil nama saya. Karena udah tahu nih pasti yang ngambil dark coklatnya ya itu saya gitu saudara. Ya sama seperti saudara dan saya hari ini kita bersyukur. Percayalah penuh, apapun tantangan selama saudara dan saya kita lebih dekat dengan Tuhan, pasti ada mujizat kebaikan Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara tutup Alkitabnya. Seorang anak muda datang sama saya lalu bilang, "Pak, doain saya Pak, saya mau kuliah di satu kampus. Kampus ini sangat terkenal. Kampus ini sangat bergengsi, salah satu favorit di Jakarta." Dan dia berkata, "Tolong doakan Pak, bisa nggak Pak kalau saya masuk ke sana?" Saya berkata, "Bisa. Kenapa nggak bisa? Yang nggak bisa cuma Yura." Ini yang tahu anak-anak muda doang. Opung-opung nggak ngerti nih kayaknya nih. Iya saudara, bisa saya bilang. Selama kamu percaya di dalam Tuhan Yesus, pasti ada kesempatan, ada waktu Tuhan pasti akan tolong kamu. Amin Pak. Mau masuk fakultas apa? Kedokteran Pak Pendeta. Singkat cerita kami berdoa. Bulan minggu depan dia datang kembali beribadah. Lalu dia nangis. Dia berkata kepada kami, "Pak Pendeta, gak keterima Pak." Sabar ya April, Tuhan pasti tolong kamu nanti. "Iya Pak, tapi saya malu. Nanti gimana kata keluarga, gimana kata teman-teman." Sabar ya. Tetap setia beribadah sama Tuhan ya. Tetap dekat sama Tuhan ya. Tuhan pasti tolong kamu. 1 bulan kemudian, saya gak ketemu lama, 1 bulan. Dia datang lagi. Waktu saya lihat dia, saya kaget saudara, karena dia datang menangis lagi. Dalam hati saya, Tuhan tolong dibantu. Ini ditolak di mana lagi nih, saya bilang dalam hati. Ya, saudara. Ketika dia berkata kepada kami, "Pak Pendeta, puji Tuhan, Tuhan baik." Kalau Tuhan baik kenapa nangis? Ini mengucap syukur Pak.
mengucap syukur. Oh puji Tuhan, saya senang saudara. Ya artinya ada kabar baik. Bagaimana April? Pak, kemarin Pak Pendeta pasti tahu, saya nggak diterima di satu tempat. Dia tidak putus asa, dia tidak tawar hati, dia tetap datang beribadah pada Tuhan, dia tetap berdoa, dia tetap menyembah Tuhan di rumahnya, dia tetap mengurapi dirinya dengan minyak urapan. 4 kampus menerima dia, 4-empatnya kasih beasiswa full, penuh di Fakultas Kedokteran untuk April. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita ya saudara. Wow, kampus mana aja? 2 di Jawa Tengah, negeri, 2 di Jakarta, swasta. Undip, UGM, Tarumanegara, satu lagi saya lupa. 4-empatnya kasih full scholarship. Menurut Pak Pendeta saya pilih yang mana? Waduh, saya bilang kita doa aja lah. Tuhan kasih damai sejahtera, Tuhan beri petunjuk, itulah yang engkau jalani. Saya mau bilang sama saudara bahwa kalau kita sungguh-sungguh lebih dekat sama Tuhan, Tuhan akan bawa saudara dan saya apa yang gak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang percaya penuh bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi orang-orang yang berharap penuh pada Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang pegang tangan kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah
kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga. Kami sempurna sehat. Kami tolak operasi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak tumor kanker. Kami tolak kistemium. Kami tolak stroke. Kami tolak leukemia. Kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Sama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati kami ya Tuhan bersama keluarga oleh kasih sayang-Mu. Setiap hari kami hidup rukun damai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Berkati mulutku ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta. Apa yang kami doakan Tuhan jawab, Tuhan kabulkan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, kami kerjakan di dalam Tuhan, diberkati Tuhan, berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia. Setiap hari oleh darah Yesus kami tidur nyenyak. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus memenuhi kami dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami menang atas virus. Kami tolak COVID, kami tolak flu Singapura, kami tolak DBD, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus aneh, dipatahkan oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus
tidak saraf kejepit mata kami, bebas katarak, kami tolak penyumbatan. Peredaran darah kami lancar dari kepala ke kaki. Oleh darah Yesus kami umur panjang, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan diminum dulu. Saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi kebutuhan, keperluan. Jika ada, mintalah kepada Tuhan Yesus. Jika ada penyakit, sebutkanlah nama penyakitnya. Dan percayalah, oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani kita, kita jadi sembuh, kita menjadi sehat. Tuhan beri hati yang baru, roh yang baru. Tuhan beri mujizat yang baru. Ada berkat yang baru bagi orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, dipelihara Tuhan. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak bahaya tidak celaka, kami tolak roh maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Kami tolak jebakan, segala niat orang-orang jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya majikan. Apa yang kami pegang, apa yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak terima pujian syukur di tengah-tengah umatnya. Angkat minyak bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami jadi warga sorga, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan.
Tuhan Yesus diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Dengan iman kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami percaya disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian tubuh yang sakit, urapi, oleskan. Percayalah, saudara dan saya kita diurapi menjadi warga sorga. Saudara dan saya dikawal malaikat. Saudara dan saya tanganku suatu hari digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga, pesta di sorga. Selama di bumi saudara dan saya diberkati, kita sehat, diberi bonus umur panjang. Apa yang kita kerjakan dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan beri kemenangan setiap hari. Tuhan berkati saudara dan saya menang atas segala perkara setiap hari. Saudara dan saya dalam berkat kemurahan Tuhan. Maka berkati ya Tuhan anak-anakmu pulang dari tempat ini ke tempat mereka masing-masing. Jemaat Tiberias Betos dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Jemaat Tuhan di live streaming diberkati Tuhan dimanapun mereka berada dalam nama Tuhan Yesus. Di seluruh Jabodetabek, di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang buat berhasil. Setiap pokok doa umatmu dalam nama Tuhan Yesus didengar, dikabulkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang gagal berhasil, yang terikat lepas dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Tuhan beri kabar baik, hidupnya limpah berkat damai sukacita dari kerajaan sorga. Berkati rumah tangga suami istri Tuhan, rukun damai setiap hari. Berkat Tuhan tercurah. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati berhasil, yang pandai, yang cerdas, panjang umur. Kami tolak roh mati muda, kami sehat, diberkati dalam nama Yesus. Masa depannya indah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati Pak Alek dan keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Tandi dan keluarga diberkati Tuhan, berkati Pak Ayas dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, sempurna sehat, diberkati berhasil. Kami berdoa berkati Bu Intan dan keluarga, berkati Pak Andre, Bu Alin tetap dalam berkat Tuhan, berkati Lina dan bersama keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang melayani pada sepanjang hari ini Tuhan berkati. Pak David Raharja bersama keluarga Tuhan berkati berhasil, berkati Pak Heri, Pak yang dikerjakan berhasil, berkati para usher, greeter, menerima tamu, guru sekolah minggu. Tuhan berkati soundman, operator media, berkati Tiberias Choir, berkati worship team, Bapak Pendeta Yoris dan semua rekan-rekan, Renaldi bersama semua teman-teman diberkati dalam kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa dalam berkat kemurahan Tuhan setiap hari bersama dengan Tuhan. Anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Gereja Tiberias diberkati Tuhan, semakin membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan dengan sarana kuasa minyak anggur tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Seindah tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan shalom.